Hari Senin, semoga saudara-saudari pada pagi hari ini berada dalam kondisi yang baik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga khususnya siap untuk bekerja melayani Tuhan di hari ini. Pada suatu ketika bangsa Israel dengan Musa diundang bersama-sama oleh Tuhan. Tuhan berkata, saya mau ketemu sama kalian, jadi tolong persiapkan dirimu. Jadi ada 3 hari di mana bangsa Israel mempersiapkan diri mereka. Mereka perlu untuk membasuh pakaian mereka dan menjadi siap untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika waktunya tiba, bangsa Israel ketimbang mereka datang, ya kami sudah siap, ayo kami bertemu sama Tuhan. Mereka datang sama Musa, mereka bilang, Musa, kamu aja yang pergi. Kami terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan. Jadi hanya Musa lah yang pergi ke hadirat Tuhan dan bangsa Israel pun tertinggal di belakang. Pernahkah saudara merasa seperti bangsa Israel? Tuhan, saya terlalu berdosa untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, saya terlalu berdosa bahkan untuk berdoa, saya nggak bisa berkata-kata. Tuhan, saya tidak layak. Jadi ketimbang menerima akan panggilan Tuhan atau undangan Tuhan untuk datang, saudara memilih untuk tinggal di dalam rasa keberdosaan yang saudara miliki. Jika saudara menghadapi akan situasi tersebut, atau ada orang-orang di sekitar saudara yang menghadapi situasi tersebut, mungkin firman pada pagi hari ini adalah firman yang perlu untuk kita dengarkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami rindu kembali untuk berada di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar Engkau yang menuntun peribadatan kami, khususnya firman yang akan hamba-Mu bawakan ini. Kiranya para pendengar boleh mendengar dan boleh memahaminya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan khususnya juga hamba mendoakan agar Engkaulah yang berbicara melalui hamba. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, sehingga hanya Engkaulah yang diagungkan dan hamba-Mu direndahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 2 raja Israel. Saya berkata bahwa kemarin kita akan membahas raja-raja Israel, bukan? Jadi raja yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Raja Manasye dan juga Raja Daud. Tentu saja Anda semua paham ataupun pernah mendengar cerita mengenai Raja Daud. Mari kita buka bersama-sama di dalam buku 2 Tawarik 33. Buku 2 Tawarik pasal yang ke-33 kita akan mulai dengan cerita Raja Manasye. Jika Anda belum pernah mendengar, mari kita baca bersama-sama. Manasye berumur 12 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 55 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan. Mengapa? Karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat bangsa-bangsa yang diusir Tuhan dari Kanaan pada waktu orang Israel memasuki negeri itu. Tidak hanya itu saja, di ayat 3 dikatakan, tempat-tempat penyembahan berhala yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya dibangun kembali. Dan bahkan ia membangun mesbah-mesbah untuk beribadat kepada Baal, dan ia membuat patung-patung Dewi Asyera serta menyembah bintang-bintang. Ayat 4 berkata, Tuhan telah berkata bahwa untuk selama-lamanya Yerusalem adalah tempat untuk beribadat kepadanya. Tetapi di sana, di rumah Tuhan, Manasye telah mendirikan mesbah-mesbah untuk dewa-dewa. Dan di ayat 5, di kedua halaman rumah Tuhan itu, ia mendirikan mesbah-mesbah untuk penyembahan kepada bintang-bintang. Dan ayat 6, anak-anaknya dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di lembah Hinom. Ia juga melakukan praktek-praktek pendukunan, penujuman, ilmu gaib, dan meminta petunjuk kepada roh-roh. Ia sangat berdosa kepada Tuhan sehingga membangkitkan kemarahan Tuhan. Jika di ayat 2 kita baca baru saja ia berdosa kepada Tuhan, setelah Anda membaca apa yang telah dilakukan oleh Manasye, kita melihat bahwa di ayat 6 tidak hanya berdosa, ia sangat berdosa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa patung berhala ditaruhnya di dalam rumah Tuhan. Dapatkah Anda membayangkan pergi ke gereja, tetapi bukannya melihat rumah Tuhan yang bersih untuk beribadah, tetapi Anda melihat akan patung-patung bangsa kafir? Itulah yang terjadi di sini. Padahal mengenai tempat itu, Allah telah berkata kepada Raja Daud dan Salomo putranya,
Rumahku di Yerusalem ini yang telah kupilih di antara ke-12 wilayah suku Israel adalah tempat yang kutentukan sebagai tempat-tempat ibadat kepadaku untuk selama-lamanya. Manasye merupakan Raja Hizkia, anak Raja Hizkia. Dan di dalam kehidupannya dia dikenal sebagai raja yang jahat. Mengapa? Karena kehidupan yang telah kita baca baru saja. Dia membangun mesbah-mesbah penyembahan berhala. Dia melakukan praktek-praktek ilmu gaib yang bertentangan dengan Tuhan. Dia membuat patung-patung untuk disembah dan meletakkannya di tempat peribadatan Tuhan. Dan tidak itu saja, anak-anaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Secara terbuka dia menunjukkan akan kebejatan karakternya. Apakah Tuhan diam saja di sini? Tentu tidak, karena di ayat 10 dikatakan Tuhan menegur Manasye dan rakyatnya. Tetapi apa respon mereka? Mereka tidak mau mendengar. Karena mereka tidak mau mendengar, Tuhan mendatangkan para panglima tentara Asyur untuk menyerang Yehuda. Manasye ditangkap dengan kaitan lalu dibelenggu dan diangkat ke Babel. Dan di sini kita akan berhenti sebentar. Melihat situasi ini, kita akan melihatnya sebagai suatu penghukuman, bukan? Iya, Manasye raja yang jahat, ya jadi patut saja dia dihukum. Mereka diberikan amaran, tetapi mereka tidak mau mendengar. Tetapi saudara-saudari, yang di mata kita situasi ini adalah penghukuman merupakan tuntunan tangan kasih Tuhan untuk membawa Manasye serta bangsa Israel kembali kepada Dia. Meskipun Tuhan dipenuhi oleh amarah akan dosa, Dia tidak membiarkan Manasye begitu saja. Dia dengan kasih membawa Manasye ke Babel, karena di Babel lah Manasye akan memiliki pertobatan. Kita lihat di ayat 12, dalam keadaan yang terdesak, ketika dia tidak memiliki kekuasaan, dia tidak dapat melakukan apapun, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Dia merendahkan diri dan berdoa. Dan apakah jawaban Tuhan bagi dia? Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tidak hanya itu saja, Tuhan membawa Manasye kembali ke posisi di mana dia telah diambil sebelumnya. Apa yang kita lihat sebagai penghukuman merupakan panggilan Tuhan untuk datang berserah kepadanya. Dan merupakan kasih-Nya lah yang menuntun Manasye ke dalam belenggu Babel. Seperti yang saya katakan, ketika dia tidak dapat melakukan apapun, dan itulah ketika dia datang kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari hadapi saat ini. Tetapi di tangan Tuhan, situasi yang paling buruk sekalipun, Dia dapat ubahkan untuk kebaikan kita. Untuk datang kembali ke hadapannya. Ada kutipan yang saya suka untuk bagikan bagi kita semua. Di sini dikatakan bahwa pencobaan hidup adalah merupakan cara Tuhan untuk menghilangkan kenajisan dan kekasaran karakter kita. Seperti batu yang sulit untuk ditekan ke roda penggilingan. Perlu untuk melalui pemahatan, pemotongan, penggosokan, pemolesan, dan merupakan proses yang sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan menghasilkan batu yang siap untuk menempati tempatnya di bait surgawi. Sang guru tidak akan mengerjakan batu yang tidak berguna. Tetapi dengan cermat dan teliti kepada batu-batu berharganya dipolesnya seperti istana. Jadi saudara-saudari, jika Anda masih mengalami pencobaan, jika hidup Anda masih tidak mulus-mulus saja, bersyukurlah. Berterima kasihlah karena Tuhan masih melihat ada sesuatu di dalam diri kita yang Tuhan masih perlu ubahkan. Yang Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang berharga, yang Dia mau panggil kembali ke rumahnya. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Dan kemenangan berharga akan diraih oleh mereka yang setia. Pelajaran dan pengalaman berharga akan dipelajari dan dipahami. Saudara-saudari, Tuhan itu kasih. Walau seringkali kita mengabaikan Dia, kita menolak Dia, tidak memilih Dia di dalam kehidupannya, ataupun secara terbuka seperti Manasye mengabaikan akan Dia, Dia tidak pernah berhenti untuk menjangkau akan kita. Bahkan raja yang paling jahat sekalipun tidak dibiarkannya. Dia datang kepada Manasye dan membawa Manasye ke belenggu Babel untuk Manasye mengalami pertobatan. Dan seringkali ini dilakukan agar kita dimurnikan oleh Dia.
Semua pencobaan-pencobaan ini adalah merupakan cara bagi Tuhan untuk memurnikan kita, menyiapkan kita siap ke dalam kerajaan surga. Ada satu cerita yang saya sukai dari buku Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Di sini merupakan ayat yang berkata bahwa ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ada sebuah kelompok wanita yang belajar Alkitab bersama-sama. Ketika mereka belajar Alkitab bersama-sama, mereka membaca ayat ini. Ia akan duduk seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Salah seorang wanita dari grup belajar ini, kelompok belajar ini, dia berpikir, apa maksud dari dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak? Jadi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita ini pun pergi ke tempat pemurnian perak dan melihat proses pengerjaannya. Saat melihat tukang perak bekerja itu, tukang perak itu menjelaskan bahwa perak yang dimurnikan harus dibakar di tengah-tengah bara api yang paling panas untuk membakar ketidakmurnian yang ada padanya. Wanita itu lalu teringat akan ayat di Maleakhi 3 ayat 3 tersebut. Apakah Anda harus duduk terus diam dan melihat akan perak yang dimurnikan ini? Jawab sang pembuat perak ini, ya tentu saja, saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Karena jika saya datang terlambat dan ataupun itu tergeletak begitu saja, maka perak tersebut akan terbakar dan hancur. Jadi saya harus memperhatikan dan melihat dengan begitu seksama. Lalu wanita itu kembali dan pulang dengan tersenyum. Karena ada satu hal yang telah dia pelajari. Bahwa saat menghadapi pemurnian jiwa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu suhu api yang paling tepat untuk kita. Dan matanya selalu tertuju kepada kita. Waktu kita bilang, Tuhan gak sanggup. Tuhan terlalu berat. Tuhan kenapa ini? Dia ada di situ bersama saudara-saudari sekalian. Dia memegang akan tempat pemurnian kita. Dan dia tahu waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan kita dari dapur perapian itu. Dan kembali ke cerita Manasye. Tuhan tahu akan perjalanan yang paling tepat untuk membawa Manasye ke Babel. Sehingga Manasye akan kembali kepada Tuhan. Dan ketika ia hanya dua hal yang dia lakukan. Merendahkan diri dan berdoa. Dan Tuhan menjawab akan doa tersebut. Dikatakan di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 382. Mereka yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya akan mendapatkan perlindungan yang pasti. Lalu bagaimana dengan cerita Raja Daud? Banyak dari kita telah mendengar cerita tentang Raja Daud, bukan? Ada satu bagian di dalam kehidupannya di mana dia tidak pergi berperang. Dia tidak pergi berperang dan dia berada di sotoh istananya. Jadi ketika dia berada di sotoh istananya dan dia melihat keluar sana, ada seorang wanita yang sedang mandi. Lalu dia pun memanggil wanita itu, menidurinya, dan singkat cerita wanita itu pun hamil. Tetapi masalahnya di sini adalah wanita itu suaminya sedang pergi berperang. Jadi Raja Daud takut, dia tidak mau ketahuan. Dipanggillah suami dari wanita tersebut. Suaminya berkata, namanya adalah Uria. Dan ketika suaminya dipanggil, pergilah menghabiskan waktu bersama istrimu katanya. Tetapi Uria teringat, tidak bisa, tentara-tentara itu lagi berperang di medan perang sana. Masa saya menghabiskan waktu bersenang-senang di sini? Jadi Uria tidak pergi menghabiskan waktu bersama istrinya. Kehabisan akallah Raja Daud. Jadi apa yang dilakukan Raja Daud? Memberikan pesan kepada Yoab, panglima tentara pada saat itu. Lalu, apa isi surat tersebut? Dikatakan di dalam buku 2 Samuel 11 ayat 5. Tempatkanlah Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara-saudari, Uria yang tidak tahu apa-apa, yang kembali untuk bekerja bagi rajanya, bagi bangsanya, membawa surat kematiannya sendiri. Dan apa yang terjadi kepada Uria? Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Dan juga Uria, orang Het itu, sudah mati. Apakah Tuhan juga meninggalkan Daud begitu saja di sini? Tidak. Karena Daud mengirimkan Nabi Nathan, dan Nathan berkata untuk mengamarkan Daud, dan inilah jawaban Daud. Satu kalimat. Aku sudah berdosa
kepada Tuhan. Hanya di dalam satu ayat, ketika Daud mengakui akan kesalahannya, Tuhan mengampuni. Dikatakan di bagian selanjutnya dari ayat tersebut, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Saya bersyukur karena Tuhan itu tidak menyembunyikan dosa-dosa pelanggaran orang-orang terdahulu. Kita bisa belajar dari mereka dan kita dapat melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kedua raja Israel yang paling jahat dan satu yang terjatuh dalam dosa, diampuni olehnya. Ketika kita berbicara mengenai harapan yang ada di dalam Tuhan, ada perilaku timbal balik yang perlu kita lakukan, saudara-saudari, yaitu merespon akan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Pada akhirnya ada konsekuensi yang dihadapi oleh mereka berdua, tetapi begitu juga dengan hidup kita, bukan? Selalu ada konsekuensi yang akan terjadi. Tetapi fokus kita di sini adalah Tuhan adalah kasih. Dan Dia mau mengampuni akan dosa kita. Jika kita mau mengampuni, memberikan dosa kita dan memohon akan pengampunan. Di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Barang siapa yang mau merendahkan jiwa dengan pengakuan dan pertobatan seperti yang dilakukan Daud, boleh memiliki keyakinan bahwa masih ada harapan baginya. Tuhan tidak akan pernah membuang satu jiwa pun yang benar-benar bertobat. Dan itulah pengharapan yang kita miliki, saudara-saudari sekalian. Anda tidaklah terlalu berdosa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Karena jika Anda masih bangun pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk hidup hari ini. Setan mau agar kita tinggal di dalam belenggu dosa. Setan mau kita hidup di dalam depresi. Saya telah melakukan kesalahan, ya Tuhan, saya nggak bisa, biarkan saja saya hidup seperti ini. Tetapi bahkan ketika Anda jatuh ke dalam stres, depresi, kelelahan akan dosa, Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia nggak minta Anda merangkai doa yang panjang, doa yang indah penuh dengan puisi. Kadangkala ketika Anda sudah terlalu lelah, Anda nggak tahu harus berbicara apa, Anda bisa aja cuma bilang, Tuhan, saya capek. Saya mau kembali sama Engkau. Tapi saya nggak tahu caranya seperti apa. Tolong saya. Saya yakin dan percaya. Seperti Dia telah menolong saya, Dia akan menolong saudara-saudari sekalian. Ada kesaksian yang saya rindu bagikan, tapi saya akan menyimpannya untuk hari terakhir dari perbaktian yang kita miliki ini. Dengan cara yang terbaik, Tuhan rindu agar kita boleh kembali bersama-sama dengan Dia. Lain kali, jika kita mengabaikan Dia, maka Dia akan memberikan hal yang lebih sulit untuk kita hadapi. Tetapi ingatlah, hari ini saudara-saudara, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan rindu agar kita semua boleh bersama-sama dengan Dia. Dan kita yang masih hidup pada pagi hari ini, memiliki kesempatan untuk datang, berdoa, memohon ampun, dan bertobat dari segala kesalahan kita. Kembali ke altar merupakan suatu undangan yang Tuhan mau berikan bagi kita, anak-anaknya, untuk boleh menyiapkan diri, untuk boleh memohon pengampunan. Karena Dia mau mengampuni. Dia siap untuk mengampuni saudara dan saya. Apakah saudara dan saudara-saudari sekalian siap untuk membawa dosa-dosa saudara dan saudari, dosa-dosa kita, untuk dibawa ke kaki Yesus, untuk ditahirkan, untuk diampuni, dan dibawa kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih benar dengan Yesus Kristus. Jangan menyerah hari ini, biarkan Dia bekerja di dalam hidup Anda. Ingatlah, Tuhan mengasihi Anda. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, umat-umat yang berdosa. Engkau bisa saja meninggalkan kami, ya Tuhan. Engkau bisa saja membuat makhluk-makhluk yang baru tanpa memikirkan kami. Tetapi Engkau dengan penuh kasih selalu membawa kami ke hadirat-Mu. Engkau bekerja bahkan ketika kami mengabaikan Engkau.
Terima kasih dan ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Mempersiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang sudah sangat-sangat dekat. Dan jika kami tidak menyadari itu ya Tuhan, tolong berbicaralah kepada kami. Kiranya kami semua yang mendengar pada pagi hari ini boleh layak untuk datang dan masuk ke dalam kerajaan surga. Janganlah lewatkan kami ketika Engkau datang kembali. Panggillah nama kami satu persatu. Juga orang-orang yang berada di dalam keluarga kami. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kerohanian kita. Bahwa pencobaan yang kita alami dalam hidup adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan dan kekuatan kita. Marilah kembali ke altar dan serahkan segala beban kita kepadanya, maka hidup kita akan bermakna. Terima kasih kepada Saudari Amanda Puspita Dewi yang telah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Besok kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Harapan dalam Penyerahan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa dimanapun berada, jangan lupa ajak teman, sahabat, saudara, dan keluarga dekat untuk hadir pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Stephen Raffino Lego dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Setelah ini, kita akan mendengarkan informasi penting yang akan disampaikan oleh Ketua Soskom Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi buat kita semua rekan-rekan karyawan. Terima kasih Ravelino dan juga Saudari Amanda untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini. Ada dua hal yang akan kami sampaikan terkait kegiatan Fun Day kita pada besok hari. Yang pertama, aturan yang akan kami sampaikan kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama adalah peserta Fun Day sudah berkumpul jam 8.30 di tempat, di lokasi Fun Day kita yaitu di Orchid. Sekali lagi jam 8.30. Kenapa jam 8.30? Karena kita awali dulu dengan kegiatan ibadah dan juga kemudian kita briefing untuk hal yang akan kita lakukan dan jam 9 baru kemudian kita akan masuk ke lokasi tempat kegiatan kita. Jadi sekali lagi jam 8.30 kita sudah berkumpul. Lalu kemudian hal kedua yang kami juga sudah share di grup RSAB Informasi, peserta Fun Day RSAB boleh membawa makanan atau minuman tambahan. Bagi kita peserta sudah disiapkan untuk makan siang, namun kita diizinkan untuk boleh membawa makanan dan minuman tambahan. Juga sudah disiapkan nanti ada snack dan juga ada minuman dari bagian dari paket yang kita sudah beli. Dan dalam hal ini Bapak Ibu karyawan, aturannya memang di lokasi itu tidak boleh membawa makanan dan minuman tambahan, namun kami sudah koordinasikan dan itu dapat dibawa. Namun ada hal yang diperhatikan ketika kita membawa makanan dan minuman tambahan. Kenapa hal ini kami mintakan kepada pihak pengelola? Karena kita melihat bahwa ketika kita boleh berkumpul bersama-sama karyawan dan bahkan juga mungkin unit-unit yang terkait, kita boleh membawa makanan dan itu sangat menguatkan persaudaraan kita untuk kita makan bersama-sama.
Hal yang ketiga adalah terkait dengan membawa makanan dan minuman ini, maka harus dikemas dengan rapi agar tidak menjadi bahan pembicaraan bagi peserta atau bagi pengunjung yang lain, karena memang aturannya bahwa tidak boleh membawa makanan minuman. Oleh sebab itu kita tempatkan di kantong atau di goodie bag yang baik, yang tidak mencolok. Lalu kemudian untuk tempat makan dan minuman juga ini nanti kita di area tempat permainan kita, jadi tidak menyebar nanti ketika kita nanti akan makan siang. Lalu kemudian di luar karyawan rumah sakit, bila kita akan mengajak keluarga kita, maka yang membawa anggota keluarga dikenakan biaya seperti aturan di Orchid, yaitu 40.000, sekali lagi 40.000 per orang. Lalu kemudian peserta Fun Day akan berangkat masing-masing, kecuali ada kelompok-kelompok silakan diatur dan akan diberikan biaya transportasi. Namun yang akan menggunakan kendaraan umum, maka kami akan menyiapkan kendaraan dari pintu masuk. Sekali lagi yang menggunakan kendaraan umum, maka kami akan menyiapkan kendaraan dari pintu masuk untuk boleh mengantar sampai ke lokasi di atas atau di daerah Orchid. Lalu kemudian bagi yang akan masuk untuk pintu pertama di Perhutani, maka itu nanti ada panitia dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk biaya ketika masuk di pintu pertama, yaitu di daerah Perhutaninya. Lalu kemudian untuk parkir dikenakan untuk mobil di lokasi Orchid 10.000 per hari dan untuk motor 5.000 per hari, dan itu menjadi bagian atau tanggung jawab dari peserta. Sekali lagi mobil 10.000 per hari dan juga motor 5.000 per hari. Peserta Fun Day yang terakhir, peserta Fun Day wajib menggunakan seragam rumah sakit yang telah dibagikan dan semua telah mendapatkannya. Demikian informasi yang pertama. Informasi yang kedua yang akan kami sampaikan bahwa kami juga telah membuat grup-grup untuk kegiatan kita besok. Dan grup-grup ini kami telah bagikan di RSAB Informasi dan akan kami tempelkan juga di papan pengumuman di finger scan di area belakang. Oleh sebab itu, mohon semua karyawan yang akan mengikuti Fun Day gelombang yang pertama besok agar memperhatikan pembagian grup-grupnya. Di mana kelompok saya berada, mohon menjadi perhatian karena langsung besok ketika pagi hari kita akan membagi sesuai dengan grup yang sudah dibagikan. Demikian informasi yang kami sampaikan, boleh menjadi perhatian bagi kita. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Rumah Sakit Advent Bandung berikan pelayanan terbaik, layani cepat dan ramah, informasi cepat dan jelas, hasil cepat berkualitas, pasien puas serta nyaman. Pada pasien kami peduli, Tuhan yang menyembuhkan. Kami melayani dengan kasih, kerjasama, aktif proaktif, santun integritas, serta hidup sehat. Itulah budaya kerja kami. Rumah Sakit Advent Bandung, salurkan kasih ilahi. Rumah Sakit